wabarakatuh. Shalom, namo budaya. Perkenalkan, nama saya Ketuku Jenny dengan NPM A1I023025 dari Program Studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang pembelajaran pengembangan nilai moral dan agama. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengembangan nilai moral dan agama. Baiklah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa itu pendidikan moral dan agama. Pengembangan moral dan agama dalam proses pembentukan dan penguatan nilai-nilai moral, etika, dan ajaran agama dalam diri individu. Dalam pengembangan moral individu, belajar mengenali, memahami, dan menginternalisasi prinsip-prinsip moral yang baik seperti kejujuran, kebaikan, empati, tanggung jawab, dan integrasi. Sementara dalam pengembangan agama, individu belajar memahami dan mengamalkan ajaran serta nilai-nilai yang diyakini. Nah, apa sih pentingnya pengembangan moral dan agama? Pengembangan moral dan agama sangat penting, yang pertama membentuk karakter yang baik menjadi pedoman untuk bertindak. Selanjutnya mengembangkan hubungan yang baik dan menyediakan keseimbangan emosional, memberikan tujuan dan makna hidup, mendorong kebaikan dan keadilan, serta menyediakan kerangka etika. Nah, di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai moral, beberapa nilai-nilai moral dan agama seperti kejujuran, kebaikan, empati, toleransi, kasih sayang, dan keteladanan agama. Nah, di sini saya akan membahas tentang kejujuran. Sebenarnya apa sih itu kejujuran? Kejujuran adalah nilai moral yang mencakup integritas dan kebenaran dalam segala hal. Kejujuran melibatkan konsistensi antara kata-kata, tindakan, dan nilai yang diyakini oleh seseorang. Nah, sebagai contoh untuk nilai kejujuran untuk anak usia dini, yaitu berkata jujur ketika seorang anak ditanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di saat dia bermain mungkin. Nah, anak tersebut menjawab dengan sejujurnya apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang ia lihat tanpa ada kata-kata atau kebohongan yang diucapkan. Selanjutnya yang kedua adalah kebaikan. Apa sih itu kebaikan? Kebaikan adalah perilaku atau tindakan yang positif, membantu dan memperhatikan kepentingan orang lain. Dengan menunjukkan kebaikan sejak usia dini, anak dapat mengembangkan sikap positif, empati, dan kepedulian terhadap orang lain. Pujian, dorongan, dan contoh dari orang dewasa akan membantu memperkuat nilai kebaikan dan dalam pengembangan anak usia dini. Contoh dari kebaikan yaitu membantu teman yang terluka. Saat bermain mungkin anak ini melihat teman yang lain terjatuh dan terluka. Anak tersebut membantu temannya dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun untuk membantu temannya yang terluka tersebut. Nah, contoh keduanya yaitu mengucapkan terima kasih. Anak tersebut selalu mengucapkan terima kasih atas apapun bantuan yang telah diberikan kepada orang lain untuk dia. Selanjutnya, suka membantu orang tua. Nah, suka membantu orang tua ini juga bisa disebut dengan kebaikan karena anak dari usia dini, anak sudah bisa membantu orang tua tanpa mengharapkan imbalan karena mungkin sering melihat kedua orang tua atau orang dewasa di sekitarnya membantu. Nah, yang ketiga ada empati. Apa sih empati itu? Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan, pikiran, atau pengalaman orang lain dari perspektif mereka sendiri. Ini melibatkan kemampuan untuk menyelami perasaan dan emosi orang lain. Nah, adapun contoh dari empati. Contoh dari empati untuk anak usia dini adalah berbagi makanan atau mainan. Ketika anak melihat teman ini tidak membawa makanan atau mainan, anak ini bersedia membagikan makanan atau mainan
mainan kepada anak yang membutuhkan. Nah, selanjutnya ada toleransi. Apa sih itu toleransi? Toleransi adalah sikap terbuka, pengertian, dan penerimaan terhadap perbedaan dan kegeragaman, serta pandangan yang berbeda. Toleransi melibatkan kemampuan untuk menghormati hak, keyakinan, dan identitas orang lain tanpa menghakimi. Sebagai contoh untuk toleransi kepada anak usia dini, seperti kita bisa mengajarkan atau memberitahu anak tentang perbedaan keragaman budaya di Indonesia seperti agama, suku, ras, dan budaya. Kita bisa memberikan contoh untuk anak bisa bermain terhadap temannya tanpa melibatkan tanpa melihat perbedaan agama. Sikap dari toleransi ini itu menghargai perbedaan. Kita mengajarkan anak usia dini untuk menghargai perbedaan dan tetap bermain kepada teman berbeda, seperti mungkin warna kulit, bentuk mata, warna rambut, bentuk rambut, dan keyakinan mereka tanpa menghakimi. Dan kita bisa mengajarkan anak untuk tetap menghargai perbedaan tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada keteladanan agama. Apa sih keteladanan agama itu? Keteladanan agama adalah praktik dan perilaku ajaran dan nilai-nilai agama yang diyakini. Ini melibatkan tindakan nyata, sikap, dan perilaku sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan ajaran agama yang dianutnya. Nah, mungkin ada beberapa contoh keteladanan agama yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak. Seperti misalnya kita mengajarkan anak untuk membaca doa setiap sesudah atau sebelum atau sesudah kita melakukan kegiatan, seperti sebelum belajar kita membacakan doa, setelah belajar kita membacakan doa, sebelum makan kita membacakan doa, dan sesudah makan kita juga membacakan doa. Nah, doa yang kita ajarkan ini sesuai dengan kepercayaan dan agama yang dianut oleh anak tersebut. Selanjutnya yaitu sebagai contohnya kita bisa mengajarkan anak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya. Nah, selain itu juga kita bisa memberikan contoh kepada anak cara beribadah yang benar sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh anak tersebut, dan kita mengajarkan sopan santun kepada anak. Sebagai contohnya mungkin kita bisa mengajarkan tutur kata yang baik, mengucapkan salam ketika ingin masuk di ruangan, selanjutnya mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Dengan demikian anak akan memahami betapa pentingnya toleransi. Ini keteladanan agama, anak bisa tumbuh dan berkembang menjadi individu yang baik, berakhlak mulia, berempati, dan bertanggung jawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita ke depannya sebagai calon guru yang baik, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.